Selamat siang teman-teman semua dan Bu Maritza. Ya, siang. Ya, jadi di sini aku sama Salsa bakal jelasin sedikit lagi terkait dengan proses normalisasi. Jadi ini sedikit mengulang lagi ya, tadi mungkin ada beberapa yang disampaikan sama Bu Maritza. Nah, ya tadi apa itu dengan tabel normal penuh ya, tadi gabungan tabel dalam satu basis data yang disusun sesuai ketentuan tabel normal. Antar tabel saling berhubungan serta terbebas dari adanya data. Nah, tujuannya tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Marisa, itu membuat sekecil mungkin terjadi data rangkap, menghindarkan data yang tidak konsisten, terutama jika ada penambahan ataupun penghapusan data, serta menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai terkenal semua. Nah, ini proses normalisasi tabel, sekedar mengingatkan lagi aja. Tapi memang normal umumnya sampai bentuk normal ketiga tuh tabelnya udah normal. Cuma kalau dari teorinya tuh bisa sampai ke bentuk normal kelima. Nah, ini contoh proses normalisasi ya teman-teman. Ini ada contoh lagi. Nah, ini jadi aku pakai data program KKN kemarin. Bisa dilihat. Ini suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Masuk, Mas. Oke, siap. Makasih. Nah, bisa dilihat di situ kan masih ada yang kosong. Nah, tadi kan langkah pertamanya kita melakukan pengisian atau bisa disebut juga dengan vertical layout, begitu ya teman-teman ya. Nah, makanya ini kita lakukan normalisasi bersama. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi kan selanjutnya masih ada data yang redundan dan lain-lain sebagainya. Kita akan selanjutnya masuk ke normalisasi yang kedua. Sebentar. Bentuk normal yang kedua ini membuat diagram deformasi atau manipulasi data tabel pada bentuk normal pertama. Hal ini bertujuan agar atribut yang dijadikan identitas benar-benar determinan semua atribut. Nah, jadi ini tadi aku memecah tabelnya jadi dua ya. Jadi tabel yang di atas sama tabel yang di bawah. Dan teman-teman bisa lihat ada diagram determinannya. Kalau kode laporan itu determinan tanggal laporan. Dan selanjutnya ada kode tanggal kejadian dan lokasi kejadian itu determinan dari tanggal laporan. Serta pelaku itu ditentukan oleh kode tanggal kejadian dan lokasi kejadian. Nah, ini masih belum normal tabelnya, jadi masih dilanjutkan ke bentuk normal yang selanjutnya. Itu proses normal ketiga. Karena masih ada determinan transitif ya teman-teman. Jadi kita masih lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah hilang determinan transitifnya. Nah, di sini tadi Bu Marita juga menjelaskan ada yang namanya tabel penghubung ya. Jadi isinya cuma kode-kode aja. Di sini akan mempermudah meringkas kita dalam penyampaian data seperti itu. Nah, di sini aku pakainya tabel pelapor itu sebagai tabel penghubungnya. Terus ada tabel detail laporan, itu menjelaskan kode laporan itu tuh tanggal pelaporannya kapan, tanggal kejadiannya kapan, lokasinya di mana, pelakunya siapa, buktinya apa. Selanjutnya ada tabel anggota nelayan, itu dari berdasarkan apa tuh dia yang melapor siapa aja, nomor keanggotaannya berapa, kayak gitu. Selanjutnya tabel kapal, dan yang terakhir ada tabel pelanggaran. Nah, dari sini kita tabelnya udah normal dan udah bisa dilakukan proses-proses selanjutnya, misalnya kayak mode query dan segala macam. Mungkin selanjutnya Mbak Salsa bisa Pak host dari sini. Ya, oke. Bisa di next, Mas. Ya. Nah, ini jadi ada tabel ini ya, tabel dosen, nama dosen, alamat, nomor ruang. Ini tuh masih belum normal, bisa dilihat juga kan, masih banyak data-data yang bentuknya repeating group gitu kan. Nah, ini kalian coba dibikin normalisasinya pakai tadi yang udah dijelasin sama Bu Marisa sama Mas Gustaf. Jadi kayak tahap pertama, normal pertamanya, kedua sama ketiganya. Ini ada
Next Mas, ada apa? Enterprise role-nya ada 7 nih. Jadi dari tadi ada setiap dosen boleh mengajar lebih dari satu mahasiswa, setiap mahasiswa boleh diajar lebih dari satu dosen. Ini bisa dibaca nanti, bisa ada yang mau volunteer ngerjain nggak atau gimana? Kira-kira kalau dari kalian bayangannya ini awal yang harus dilakukan ngapain dulu nih? Lihat dari tabelnya tadi. Halo teman-teman. Halo. Halo, halo. Ya, ini siapa yang masuk? Enggak, saya, Ustaz. Oh, Yang lain maaf. gimana nih? Saya kira tadi mahasiswa tadi. Mungkin bisa dilihatin dulu tabelnya biar teman-teman ada gambaran mungkin pertama mau diapain dulu. Nah, itu. Jadi bisa di screenshot ya teman-teman, di screenshot terus di otak-atik dulu. Yang lagi ngadep laptop boleh banget langsung buka Excel terus ditulis ulang. Atau dicoret-coret kayak kertas dulu juga nggak masalah. Yang kasih waktu 2 atau 3 menit gitu ya Mbak Salsa ya buat nyalin tabelnya ya. Boleh, Ya, boleh. kasih waktu aja. Ini untuk enterprise rule-nya rencananya mau dikirim sama Mbak Salsa ya. Ini di grup ya Mbak Salsa ya. Iya, itu udah dikirim. Bisa dicek dulu teman-teman, nanti ambil diintegrasiin sama tabelnya.
Oke, di sini ada yang mau volunteer mungkin gimana mau menunjukkan hasil dari bentuk normal pertamanya. Teman-teman ada yang udah nyoba untuk normalisasiin? Minimal yang bentuk pertama deh. Kira-kira diapain? Kalau enggak, anu ya, aku tunjuk ya. Siapa ya? Hefni. Hefni ada? Halo Mbak. Itu coba dong, kira-kira itu tabel normal pertamanya gimanain? Saya belum ini sih Mbak ngerjain tadi. Tapi kalau menurut saya itu kan ada data kosong ya, mungkin Iya. bisa dibikin biar nggak kosong dulu Mbak. Iya, benar. Jadi ini kan di sini masih ada beberapa data kosong, tapi udah kelihatan kan bentuknya kayak NIP-nya ini ada segini, berarti dia adalah orang yang sama, dosen yang sama gitu. Jadi ini bisa ditulis Yuli, Kebun Romo, ini kalau tadi di bentuk yang ditampilin sama Bu Marisa kan dia bentuknya masih repeating group kayak pakai koma-koma. Nah ini berarti kalau bentuknya begini tinggal diisi aja. Jadi nanti dia bentuknya vertikal, tabel vertikal itu. Nanti ini tinggal kita yang kosong kita isiin pakai datanya, terus udah jadi tabel vertikal. Itu adalah keluaran dari bentuk normal pertamanya, gitu, untuk ngilangin data ganda atau repeating groups. Oke, makasih ya Evni. Sama-sama Mbak. Terus yang normal kedua. Oh ya Mbak Salsa sebelumnya, ya? Ini teman-teman kalau bisa yang ngambil secari kertas sama pensil atau pulpen gitu ya, jadi dicoret-coret. Nanti kalau misalnya kita tanya bisa open kan dilihat gitu ya, udah sampai sejauh mana nih teman-teman bisa melakukan proses normalisasi. Soalnya nanti kalau di sini teman-teman masih belum bisa tuh nanti materi-materi kedepannya bakal susah gitu ya Mbak Salsa ya, kayak harus bisa. Jadi kita coba pengen lihat teman-teman sejauh mana bisa menyelesaikan ini dulu gitu. Boleh lanjut Mbak Salsa? Boleh. Izin nambahin ya. Ya. Ini latihannya ada beberapa soal kan ya. Nanti kan dibahas bareng-bareng. Nah, nanti ada yang saya masukin ke Microsoft Teams untuk saya jadikan kuis. Jadi kalau yang nyimak pasti bisa jawab soalnya. Nanti saya buat itu untuk absensinya. Gitu. Oke. Berarti nanti yang lanjut ini yang bentuk normal kedua nanti bisa on cam gitu ya Mas ya? Iya, nanti kita lihat gitu nanti. Ya. Dan dibimbing. Ya, ini sekarang tadi kan udah dikasih tahu sama Hefni ya tadi ya? Iya. Sama Hefni udah dikasih tahu kalau bentuk normal pertamanya itu ya diisi datanya gitu ya, karena ada ketahuan dari NIP-nya ada yang sama, tapi kok data sebelahnya kosong. Berarti itu adalah orang yang sama dengan data yang sama. Yeah. Nah, sekarang teman-teman bisa diisi dulu untuk normal pertamanya. 5 menit lagi ya Mas Gustaf ya? Iya. Sampai normal kedua. Oke. Nanti 14:07 kita cek ya teman-teman ya. Kalau pakai Excel nggak apa-apa atau Mas ini Mas? Perlu dicoret-coret. Boleh. Oh iya, makasih Mas. Nanti bisa share screen kan ya nanti ya, kalau dari sana.
Tes. Ya, teman-teman, gimana? Ada yang sudah bisa masuk ke normalisasi tahap 2-nya? Halo Mas, Ya, ini dengan siapa? Alfian, boleh nyoba dulu nggak Mas? Oh ya, boleh. Sebentar, Tapi ini pertanyaan. aku stop share dulu ya, biar bisa tayang. Tapi ini pakai video Mas, nggak pakai laptop. Kurang lebihnya kayak gini. Jadi dari yang tadi tabelnya dibagi-bagi. Terus kan ada yang jadi sama. Nanti Ya. yang kayak NIP, nama dosen sama alamat dosen, terus telepon bisa jadiin satu tabel. Ada yang penghasilan. Itu nanti berdasarkan pangkat sama gaji. Terus dilanjut identitas mahasiswa. Itu ada NIM, nama sama alamat. Terus nanti yang tabel penghubungnya ada bisa diambil NIP, nomor ruang, pangkat sama NIM. Apa sesi kedua atau udah ketiga juga ya? Ini udah lewat ya, Sal ya? Kayaknya ya, Sal ya? Udah Oh, selesai udah. itu. Ini bisa udah lewat. Nah, mungkin berarti apa namanya, bisa dibilang pola pikir udah masuk gitu ya, maksudnya caranya udah on track. Nah, nanti yang penting sih kalau di normalisasi yang kedua itu ya Mbak, salah saya paham diagram determinan dulu. Jadi memastikan ada yang transitif atau enggak kayak gitu. Tapi so far so good. Tadi namanya siapa? Alfian, Mas. Alfian. Oh ya, terus mau tanya lagi, Mas. Kan tadi Iya. yang waktu tayangannya Mas Guftaf tadi kan ada kayak tabel yang dibagi dua itu gimana ya? Oh, iya. Jadi Itu ngaruh nggak ya? itu aku bagi dua karena kayak apa namanya, kalau di tabel Ibu Marisa tadi kan ada yang tabel NIK dan NIB gitu kan ya kalau nggak salah. Nah, itu aku juga prinsipnya sama. Jadi aku mecahnya itu di kode pelaporan. Jadi kode pelaporan itu ada yang di tabel nomor pelapor sama yang di tabel kode pelanggarannya apa. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih sama. Oh, bukan yang kayak tadi kan ada saksi sama bukti itu kan, Mas. Terus ada yang atasnya foto sama bawah video, tapi itu ada di satu tabel itu maksudnya gimana ya? Yang tayangan pertama tadi. Itu ngaruh nggak ya? Yang Kalau nggak data awal. Iya. Oh, data awal itu data mentah deh maksudnya. Tapi tadi waktu dinormalisasi masih ada kayak digabung tuh loh Mas. Satu bentuk itu. Kayak repeating tapi bentuknya beda, nggak pakai koma tapi atas bawah tuh Mas. Oh, Tapi masih iya. satu. Oh iya. Nah, nanti aku benerin lagi ya. Makasih ya untuk masukannya ya. Sama-sama Mas. Oke, mungkin yang selainnya Alfian mungkin ada yang mau berbagi? Ini tadi Alfian udah cukup paham ya, tadi juga apa namanya sempat memberikan masukan juga. Makasih banget Alfian, tadi aku agak kelewatan di situ. Mungkin nih aku tunjuk aja nih. Arya Rahman? Ada? Iya, Mas. Gimana? Kalau aku sama kayak tadi, tapi masih belum dibikin tabelnya gitu, Mas. Masih ini doang.
sampai di mananya? Ada yang bingung nggak? Mungkin agak bingung di yang kayak tabel penghubungnya gitu sih, Mas. Oh, ini udah sampai ini ya? Udah sampai tabel penghubung ya? Yang bentuk normal kedua dulu. Yang diagram determinan itu ya, Mas? Iya, yang diagram determinan. Kalau aku diagram determinannya kayak apa? Kayak nama dosen, terus alamat dosen ditentukan sama NIP. Lalu nanti yang mahasiswanya, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, sama teleponnya ditentukan oleh NIM. Lalu atribut gaji ditentukan oleh atribut pangkat. Gitu, Mas. Gimana Mbak Salsa? Iya, benar kayak gitu ya. Jadi untuk yang tahap 2, untuk normal kedua itu kita tentuinnya kayak kemarin itu yang di materinya Bu Marisa yang nentuin determinan. Jadi itu bisa kita pakai grafiknya determinan. Nanti kita bisa tahu mana ini yang merupakan determinan karena satu tabel tuh bisa mengandung lebih dari satu determinan, tapi itu belum tabel normal. Jadi makanya nanti masih ada normal ketiga lagi untuk memecah tabelnya tadi. Jadi beberapa tabel yang udah normal, jadi dia cuma memiliki satu identifier kayak gitu. Oke, udah benar kok itu tadi. Normal kedua tuh dari diagram determinan, ini ada NIP, berarti kan yang determinan kan kemarin syaratnya dia harus nggak boleh rangkap. Ini kayak misal NIP, NIP, terus apa tadi? NIM, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang yang bentuk normal 3. Tadi udah dikerjain sebenarnya sama Alfian ya. Mungkin yang lain ada yang udah ngerjain juga, bisa ditunjukin. Atau yang pakai Excel mungkin? Soalnya tadi dari 2 sampel ini si Alfian sama si Arya ini rata-rata sampai tabel penghubung ya Mbak Salsa ya? Iya. Mungkin Mbak Salsa mau pick one? Oke, boleh. Rohmah DS. Ada Rohmah DS? Halo? Rohmah? Ya mungkin lanjut Mbak Salsa bisa di... Oh, mic-nya rusak. Oh, iya, Mas, okay. Ada chatnya? Nah, ada chatnya. Oke. Ini deh, mana ya? Zulfa Lazuardi. Ada Zulfa Lazuardi, Zulfa Lazuardi. Gimana, Mbak? Ini tadi kan udah dijawab pertama sama Hefni yang bentuk normal pertama itu dia diisikan aja atributnya, nilai-nilainya. Kemudian untuk normal kedua tadi dijelaskan sama Alfian sama Arya kalau dia dibikin pakai apa namanya tadi diagram determinan. Nah sekarang untuk normal ketiganya mungkin bisa di-share entah di video atau Excel ya. Belum sampai normal yang ketiga. Oh, udah sampai mana? Baru normal yang kedua. Oh, iya. Bikin diagram determinannya nggak? Belum, Mbak. Belum selesai ini di Excel. Oh, oke. Ada kebingungan, kesulitan mungkin? Belum. Sejauh ini udah nyampe mana tuh berarti diagramnya? Sama yang tadi, Arya Rahman tadi, Mbak. Oh,
Oke, terima kasih. Siapa yang udah nyampe normal ketiga yang lainnya? Jeremy Benito ada? Ada, Mas. Ya, udah sampai mana Jeremy? Masih buat yang normal yang kedua, Mas. Oke, oke. Nanti kalau ada yang udah selesai sampai ke normal ketiganya, langsung bilang aja ya, biar kita bisa lanjut ke latihan berikutnya. Saya masih ada latihan lagi. Mas Gustaf mau tanya dong, Mas. Iya, gimana? Kalau misalnya di tabel penghubung itu nanti ada instan yang kosong gitu, mungkin nggak sih, Mas? Instan yang kosong maksudnya? Bentar, aku share screen dulu. Sebentar. Ini kalau aku stop dulu bisa. Oh, ini Adrian pakai Excel. Iya, pakai Excel, Mas. Nah, kalau misalnya kayak gini loh, Mas. Di tabel penghubungnya itu masih bingung, Mas. Kan aku mecah jadi 4 entitas. Dosen, mahasiswa, gaji, sama ruang dosen. Nah, buat penghubungnya itu NIP, nomor ruang, NIM, sama pangkat. Dari primary key-nya. Nah, ini kan udah ada beberapa data yang sama tuh aku hapus. Makanya ada data-datanya nggak sama loh. Kayak di NIP ini kelebihan 1, ada yang 01, terus NIM 01, pangkatnya ada 03 gitu. Itu solusinya gimana ya, Mas? Itu udah dicek itu nomor ruangnya. Soalnya yang di sebelah kiri itu kan kamu yang tabel ruang dosen ya. Itu NIP sama nomor ruangnya udah pas. Ya kan? Harusnya nih di nomor ruang yang ini juga pas juga. Mungkin ada satu dosen, itu ada 2 dosen yang satu dosen dapat 2 ruangan ya? Iya. Satu ruangan buat 2 dosen. Satu dosen bisa 2 ruangan. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas. Oke. Nah, solusinya gimana, Mas? Apakah bisa kayak gini? Ini yang 1, 2, 3, 7, 8, 6 ini punya siapa ini? 1, 2, 3. Oh, ini kamu tulis semua ya nomor ruangannya ya? Iya, aku tulis semua. Yang tabel penghubung. Nah, kalau di tabel penghubung itu yang terkait dengan datanya aja. Jadi misalnya NIP ini nomor ruangnya sekian, NIM-nya apa misalnya kayak gitu. Jadi data di ruang dosen tuh nggak kamu tulis ulang semua. Ini kalau gitu kan ada data yang kosong. Jadi data tabel penghubung itu ya terkait misal kayak dosen ini nomor ruangnya di mana, misalnya membantu mahasiswa siapa, misalnya kayak gitu. Oh ya. NIP-nya tadi ya? Salah. Nomor ruang. Tadi kan nomor ruangnya itu kan ya. Berarti kan ini
harusnya pas jumlahnya ya 1, yang dapat ruang 1 kayak gitu ya. Kan dosennya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 toh? 7, berarti ada 7 ruangan juga. Oke, Mas, rubah dulu ya, Mas. Makasih, Mas. Siap. Mau izin nambahin juga dikit, Mas Gustaf, sama tadi Adrian? Boleh. Oh iya. Itu kan kalau si tabel penghubung itu kan fungsinya dia buat nyambungin kan antar dua tabel yang udah normal. Nah, dia tuh fungsi buat kayak query. Nah, ini kan kemarin itu kan data yang aku pakai itu pakai data waktu itu aku pernah bikin juga waktu aku ngambil SBD itu. Nah, di sini aku bikin tabel penghubungnya ada 2, tabel mengajar sama tabel dosen ruang. Jadi itu nanti disesuaikan dengan pekerjaan atau mungkin query atau nanti tabel yang mau kamu bikin. Kayak ini ya, tabel mengajar aku cuma masukin si kode Oh, tadi di tempatku tuh ada kode mata kuliah juga, jadi kayak cuma masukin kode mata kuliah dan NIP. Yang dosen ruang itu NIP sama nomor ruang. Jadi tadi yang kayak yang disampaikan sama Mas Gustaf juga, kalau bikin tabel penghubung itu disesuaikan dengan data yang mau dipakai aja, jadi nggak semuanya. Karena kalau semuanya dimasukin, kayak tadi tuh hasilnya yang dibikin Adrian nggak pas gitu kan. Udah gitu aja sih. Kasih. Oke, mungkin yang lainnya ada satu lagi. Devrian Krishna Surya ada? Ada, Mas. Ya, udah sampai mana? Lagi coba bikin tabel penghubung ya, Mas. Oke. Tapi masih kebingungan juga ini. Mungkin bisa dibagi, sulitnya di bagian apanya? Ada mengalami hambatan di mana gitu? Yang kayak Adrian tadi sih, Mas, sebenarnya, Mas. Oh. Oke. Masih diperbaikin ini. Mas, mau tanya lagi dong, Mas. Berarti tabel penghubungnya kalau di kasus ini cuma dosen sama mahasiswa aja dong, Mas? NIM sama NIP, Mas? Sebentar. Oke. Gimana tadi? Tabel penghubungnya cuma? NIM sama NIP aja, Mas. NIM sama NIP. Ya, kalau dia, dia bisa menghantarkan ke informasi-informasi lainnya, ya, seperti itu. Gimana, Mbak Salsa? Ada yang mau ditambahin? Bisa NIM sama NIP nanti dijadiin tabel penghubung, misal mau nentuin dosen siapa yang megang berapa mahasiswa, kayak gitu bisa. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini karena kita juga keterbatasan waktu, ini kita langsung masuk ke latihan yang berikutnya aja gitu ya Mbak Salsa ya. Iya. Jadi nanti bisa diselesaikan teman-teman buat belajar sekalian. Nah, ini lanjut ke latihan soal berikutnya ya. Nah, ini ada latihan yang kedua. Disediakan data awalnya sebagai berikut. Nanti enterprise rule-nya di-share di grup ya Mbak Salsa ya? Oh iya, tidak share.
Nah, ini jadi apa namanya, untuk repeating group lagi, apa namanya, enterprise role-nya di share sama Mbak Salsa. Nah, buat tadi teman-teman yang belum tanya atau belum lapor progres gitu ya, mungkin bisa di sini nih Mas, apa, berlomba-lomba. Nah, untuk apa namanya, mencoba menormalkan tabel yang diberikan. Enterprise rule-nya udah aku share di grup ya, teman-teman. Mirip kok sama yang latihan sebelumnya. Ini mungkin Permisi, Mbak. Oh ya, ini siapa nih? Saya Mas Arga. Oh, Arga. Ya, gimana Arga? Boleh dijelaskan ulang yang dijelaskan Mbak Salsa tadi, Mas? Saya belum paham. Yang tabel penghubung dibagi dua itu maksudnya gimana? Oh, jadi tabel penghubung kan tadi fungsinya. Jadi itu nanti kalian ini untuk menormalisasi nanti akan menghasilkan banyak tabel. Dalam satu basis data itu tabelnya nggak cuma satu. Kayak misal tadi yang udah ditunjukin sama Alfian ya, sama siapa tadi, Adrian. Itu kan udah bikin tabel-tabel kecil kayak misal tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel ruang, tabel gaji gitu kan. Nah, itu nanti buat melakukan manipulasi kayak query. Nanti kan akhirnya basis data itu akan dilakukan pekerjaan namanya query. Query itu kayak apa ya? Kayak memilih si data itu dari data basis data yang banyak itu, nanti kamu pilih, misal kamu mau tahu nih dosen yang dosen yang NIP-nya segini itu mengajar berapa mahasiswa, atau dosen ini gajinya berapa, atau dosen ini rumahnya di mana, atau siapa aja dosen yang alamatnya di sini, atau siapa gitu-gitu, nanti akan melakukan query. Nah, dari basis data itu, misal kita cuma punya tabel dosen sama mahasiswa, kita tuh butuh untuk yang menyambungkan mereka berdua, makanya kita bikin tabel penghubung yang isinya NIP sama NIM, ya kan. Jadi dari situ nanti kita bisa menghubungkan, misal si dosen itu kita hubungin pakai NIP, nanti tabel mahasiswa kita hubungin pakai NIM, kayak gitu. Kayak gitu, jadi kamu bikin tabel penghubung tuh sebenarnya nggak cuma satu dalam basis data, misal kamu mau bikin query-query yang lain tuh bisa kayak gitu. Berarti cuma nomor ruang sama pangkat itu nggak dimasukkan, nggak apa-apa ya, Mbak? Gimana? Berarti yang seumpama nomor ruang itu nggak perlu dimasukkan di tabel penghubung itu, nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa kalau misalnya query yang mau kamu, tabel yang kamu hubungin buat query nggak perlu nggak perlu nomor ruang, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, ini udah ada yang selesai bikin bentuk normal pertama dari latihan yang kedua belum ya? Masih nyalin, Mas. Oke.
Vina Alfi Hasanah ada? Ada, Mas. Ya. Sudah sampai mana ini latihan keduanya? Ini yang kedua. Baru mau bikin yang kedua. Oke.
Oke. Mungkin ada yang sudah? Atau mungkin sudah sampai normalisasi bentuk keduanya mungkin? Belladonna, ada? Ada, Mas. Ya, sudah sampai mana? Masih yang ngisi-ngisi kolom kosong, Mas. Oke. Oke, ini Vina Alfi. Vina Alfi ada? Ada, Mas. Iya, mau ngecek apa? Video Yang, atau? aduh, saya di HP itu, Mas, terus saya ngerjainnya di laptop. Enaknya gimana, Mas? Rencana saya tuh cuma kayak mau tanya yang ini loh. Saya tuh tadi sama kayak Alfian bentuk bikin yang kedua, terus ternyata pas dengar penjelasan Mas sama Mbak Salsa itu ternyata tuh bentuk ketiga. Jadi tuh saya tuh bingungnya membedain bentuk kedua sama ketiga gitu. Terus ini saya bikin yang latihan kedua ini nggak tahu ini bentuk kedua atau ketiga. Oh gitu. Mungkin Boleh. bisa di video aja pakai HP gitu ya, dilihatin mungkin bisa kelihatan kitanya. Ini aku sharing dulu ya. Mas, aku tapi mau pakai jilbab dulu boleh nggak, Mas? Oh ya boleh. Bentar. Teman-teman, ini aku suaranya off dulu ya, soalnya di sebelah rumahku ada masjid, bentar lagi azan kencang banget. Nanti aku mute dulu, sebentar ya. Mungkin bisa dipandu sama Mbak Salsa dulu mungkin? Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih ya Salsa ya. Iya, tunggu Vina dulu ya. Vina kalau sudah selesai bisa langsung dinyalain aja. Ya ampun, dikit ya. Masuk enggak ya, Mbak? Bentar. Sudah, bentar, Pak. Lihat dulu. Ini masuk tapi blur. Blur, Mbak. Sambil dijelasin aja nggak apa-apa, yang sebelah kiri tabel apa, sebenarnya tabel Ya, apa. Oh, jadi yang bentuk ke satu itu aku IDM gitu loh, Mbak. Pakai vertikal. Benarnya videonya tidak gerak. Nggak gerak. Nggak gerak, Mbak. Enggak. Apa itu yang kamu kirim itu gambarnya, gambar tabelnya? Itu yang latihan, yang soal pertama, Mbak, yang aku tanya ke kamu. Oh. Ini yang soal kedua. Oh iya. Oke. Yang kedua tuh saya bagi jadi identitas buku, terdiri dari nomor buku, judul, sama kategori. Terus yang saya bikin tabel lagi, Mbak, ini saya EDM gitu ya, Mbak, ya, soalnya ngetik banyak banget. Nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Yang oh ya, soal yang Mbak salah kirim. Mbak salah kirim, Mbak. Yang kedua itu tempat rak. Itu saya pakai tabel penghubungnya, itu saya kasih judul bukunya, terus nomor rak sama kapasitas rak. Terus yang penerbit itu penghubungnya pakai judul buku juga, ID penerbit, nama penerbit, sama alamat penerbit. Terus yang pengarang saya pakai ID penerbit karena penghubungnya ID penerbit, saya pakai penghubung ID penerbit, alamat pengarang sama nama pengarang, gitu, Mbak. Iya, itu kayaknya udah masuk ke bentuk ketiga. Jadi bentuk kedua tuh sebenarnya
intinya tuh kayak kamu tuh menentukan identitas tabelnya itu di mana, pakai apa sih diagram determinan gitu. Kalau yang ketiga itu yang udah kamu pecah-pecah itu, kalau udah dipecah-pecah, tabelnya udah jadi tinggal kecil-kecil gitu, tabel kecil-kecil kan gembangannya. Terus di tiap tabel tuh cuma ada satu identitas, itu udah bentuk normal ketiga. Kalau normal kedua kayak kamu masih mengidentifikasi siapa determinannya, siapa determinan identitas yang benar-benar jadi determinan dari atribut-atribut yang ada di tabel itu. Kayak gitu. Gimana? Mbak nanti tanya lagi aja Mbak lewat. Oh, nggak sekarang aja di sini. Tadi putus-putus. Oh. Itu nggak masuk, cuma masuk gitu. Oh iya. Yaudah nanti tanya lagi nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyain atau masih mau bingung? tunjukin hasilnya gimana? Ada yang masih bingung mungkin? Oh iya. Oh ya teman-teman, jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang malu-malu gitu mau tanya di sini, feel free aja ya, mau tanya aku atau Salsa kayak gitu. Terus juga kalau SPDC yang penting tuh nanti lebih ke logika berpikirnya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman itu yang kebetulan karena aku ngasih 10 tahun lalu, jadi dari pengalaman yang ada itu banyak yang terlalu berpikir keras sekali, tapi logikanya malah nggak dapet kayak gitu. Jadi di sini berusaha coba belajar untuk main logika berpikir kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kan nanti apa determinan apa ntar kalau di kelas nanti kan bisa kayak gitu kan ya kalau kelas teori kalau nggak salah nanti apa determinan apa dan segala macam kayak gitu. Nah itu yang nanti kita harus bisa terbuka dulu logika berpikirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free aja mau tanya, boleh ke Mbak Ica, ke Bu Marica, atau ke aku, atau ke Mbak Salsa juga. Gitu. Nah, hari ini, buat hari ini latihannya cuma 2 aja ya Mbak Salsa ya? Iya, cuma 2 aja. Nah, berhubung dia udah lewat asar juga ini, jadi mungkin hari ini sampai di sini dulu. Latihannya ada 2, nanti ditunggu kalau ada tambahan-tambahan lagi. Pesannya juga, jangan lupa ya teman-teman kalau ngumpul, kadang-kadang ada yang kemarin ada yang menghubungi secara pribadi, kemarin ada yang kayak maaf mas lupa masukin di Microsoft Teams misalnya kayak gitu atau apa, jangan lupa dicek ya teman-teman. Ini juga peringatan buat aku juga, karena kadang-kadang aku juga kalau nge-submit tugas tuh lupa di-submit submission yang terakhir gitu loh, cuma upload tugas doang tapi nggak di-submit kayak gitu. Jadi diperhatikan lagi seperti itu. Dari Salsa ada tambahan mungkin? Udah cukup. Sama sering-sering rajin ngecek Microsoft Teams-nya, siapa tahu ada. Kan kadang-kadang Bu Marisa sering upload video-video pembelajaran, itu mungkin bisa ditonton lagi biar lebih paham kayak gitu. Oh iya. Kalau ada tugas. Saya tadi udah upload di Microsoft Teams untuk laporannya minggu depan sama kuis yang tadi latihan 1 itu dikerjain kan. Mestinya kan kalian udah ngerjain masing-masing ya. Tinggal diupload aja. Batasnya sampai jam 12 malam ini, nanti itu yang saya ambil jadi presensi kehadiran di minggu ini gitu. Dari Bu Marica ada tambahan lagi Bu? Udah itu aja. Oke. Kalau gitu bisa saya tutup ya Bu ya? Oke. Ya. Terima kasih buat teman-teman Bu Marica dan Mbak Salsa juga yang udah mau mengikuti kelas ini sampai selesai. Apa yang baiknya diambil, yang jeleknya ya